Halo, jumpa lagi bersama Muti. Kali ini saya hadirkan cara membuat Japanese milk bread tanpa telur dengan teknik Muti. Cara bikinnya cepat, mudah, no autolysis, no ulen, no mixer. Hasilnya roti yang enak, serat yang halus, empuk, dan lembut. Siapkan bahan-bahan untuk membuat Japanese milk bread. Siapkan juga sendok takar. Pertama-tama buat isian roti. Di sini saya pakai bahan yang sudah ada di rumah, yaitu topping nanas. Karena topping kurang kental, jadi saya buat campuran 6 sendok makan topping nanas dengan larutan 1 sendok makan maizena dan 1 sendok makan air. Aduk sampai topping mengental. Lalu angkat isian nanas. Dinginkan dan masukkan dalam piping bag. Kemudian sisihkan. Dilanjutkan dengan membuat adonan, lelehkan 25 gram margarin, jangan sampai mendidih. Lalu angkat dan dinginkan. Hangatkan 155 susu cair. Jangan sampai mendidih. Kemudian buat biang ragi. Campur susu cair dengan 7,5 gram atau setengah sendok makan ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tutup gelas. Tunggu hingga 7-10 menit sampai ragi mengembang. Kemudian campurkan bahan kering terdiri dari 220 gram tepung protein tinggi, masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh bread improver, 1/4 sendok teh TBM, setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Ragi sudah mengembang. Kemudian tuang biang ragi ke dalam bahan kering. Masukkan 25 gram mentega cair. Aduk sampai merata. Sampai adonan menggumpal. Pindahkan tempat adonan dan mulai teknik Muti. Teknik adonan dijemur. No autolysis, no mixer, no ulen. Tutup adonan dengan double plastik buram, kemudian rapatkan. Jemur adonan di bawah sinar matahari. Setelah 10 menit, cek adonan, sudah kalis. Terlebih dahulu, olesi papan ulenan dengan minyak. Kemudian letakkan adonan di atas papan pengulenan. Tutup dengan plastik. Mulai rolling adonan ke depan dan ke belakang saja. Lipat adonan bagian atas ke tengah, adonan bagian bawah ke tengah. Adonan samping kiri ke tengah, adonan samping kanan ke tengah, kemudian balik adonan. Ini adalah proses rolling pertama. Ulangi proses rolling sebanyak 3 kali. Ini adalah proses rolling kedua.
Dan ini proses rolling ketiga. Lalu olesi wadah dengan minyak sayur. Tutup wadah dengan double plastik buram, lalu rapatkan. Jemur kembali adonan di bawah sinar matahari selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka adonan, keluarkan dan kempiskan adonan. Tutup adonan dengan plastik, istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, cek adonan sudah kalis elastis. Ciri adonan kalis elastis, permukaan adonan halus dan mudah dibentuk. Di sini tangan sudah dicuci bersih dan dilap kering. Kemudian lebarkan adonan untuk memudahkan membagi adonan tanpa ditimbang. Potong adonan menjadi 3, jika ditimbang seberat 150 gram. Tutup adonan dengan plastik atau lap bersih biar permukaan adonan tidak kering. Kemudian beri 3 warna berbeda di tiap potongan adonan. Cukup 2-3 tetes saja untuk menghasilkan warna-warna yang pastel. Ratakan pewarna dengan cara melebarkan adonan menggunakan telapak tangan untuk hasil yang lebih cepat. Tutup dengan plastik atau lap bersih agar permukaan adonan tidak kering. Lakukan hal yang sama pada 2 potongan adonan yang lain. Untuk mendapatkan warna salem, saya campur warna kuning dengan warna merah. Kemudian potong lagi tiap warna adonan menjadi 3 potong, atau 50 gram jika ditimbang. Selanjutnya, bulatkan adonan. Untuk mengisi adonan dengan isian, balik dulu adonan, pipihkan bagian pinggir-pinggirnya saja. Lalu isi adonan dengan topping nanas. Tutup kembali adonan dengan cara direkatkan sambil dijubit. Pastikan isian roti jangan sampai bocor. Lalu siapkan loyang panjang 18 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 6 cm. Olesi loyang dengan minyak sayur. Lapisi loyang dengan kertas roti yang panjangnya dilebihin dari loyang. Cukup di sisi loyang yang berhadapan saja, biar mudah saat mengeluarkan roti dari loyang tanpa merubah bentuk. Lalu letakkan adonan yang sudah diisi topping nanas ke dalam loyang. Ulangi proses pengisian sampai semua adonan habis. Tutup adonan dengan plastik dan lap bersih. Biarkan selama 45 menit, sampai adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Taburi bagian atas adonan roti dengan tepung terigu secukupnya, biar permukaan roti tidak terlalu kecoklatan saat di oven. Panggang adonan di oven yang sudah panas dengan setting api atas bawah. Di suhu 180-185 derajat atau tergantung oven masing-masing selama 15-20 menit.
Dan di 10 menit terakhir, bagian atas roti mulai kecoklatan. Saya tutup dengan aluminium foil biar bagian atas roti tidak terlalu coklat. Kemudian di 5 menit terakhir, ganti dengan api bawah. Roti sudah matang. Dengan menggunakan kertas roti, roti mudah dikeluarkan dari loyang. Japanese milk bread siap dihidangkan. Ini hasilnya, roti yang enak, empuk, lembut, dan serat yang halus dengan perpaduan rasa isian yang manisnya pas. Ini perbandingan Japanese milk bread atau Hokkaido milk bread menggunakan resep yang sama dengan teknik berbeda. Tidak ada bedanya, bukan? Saksikan juga video cara membuat Hokkaido milk bread tanpa telur dengan teknik cukup di mixer 5 menit. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye!